Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah tentang Arya Damar, Adipati Palembang, ayah Raden Patah, pendiri Kraton Demak Bintoro, karya kontributor populer. Seorang tokoh yang disebut sebagai Arya Damar yang hidup pada masa Bri-Kertabumi. Ini rupanya tercatat dalam catatan kronik Cina di kuil Sampokong. Dalam catatan itu dijelaskan bahwa Suan Ryong pada tahun 1433 menjadi kepala pabrik mesiu atau bahan peledak meriam. Bahan peledak meriam yang diperuntukkan untuk Keraton Majapahit di Semarang, kemudian dipindahkan ke Palembang sebagai kepala pemerintahan di sana, dan juga sekaligus diangkat oleh Kang Eng Chiu sebagai kaptennya orang-orang Cina di Palembang. Menurut analisis yang dilakukan Slamet Mulyono bahwa sosok Suan Ryong yang diceritakan dalam kronik Cina kuil Sampokong adalah tokoh yang disebut juga dengan nama Arya Damar. Sebab katanya dalam naskah itu juga disebutkan bahwa Suan Ryong ketika di Palembang dia mengasuh dua orang anak laki-laki bernama Jimbun atau Raden Patah dan Kinsan atau Raden Husein Adipati Tru. Selanjutnya masih dalam catatan kronik Cina kuil Sampokong, di situ juga disebutkan bahwa Suan Ryong adalah putra Raja Majapahit yang bernama Yang Wisesa. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka satu-satunya Raja Majapahit yang disebut Yang Wisesa menurut Slamet Mulyono adalah Wikrama Wardana, yaitu suami dari Kusumawardhani yang bertakhta pada tahun 1389 hingga 1427 Masehi. Dalam naskah kronik Cina kuil Sampokong juga disebutkan bahwa Suan Ryong terlahir dari seorang ibu yang berdarah Cina. Dengan demikian, maka tokoh ini dipastikan sebagai tokoh peranakan. Arya Damar atau Suan Ryong dipindahkan ke Palembang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terjadi pada tahun 1433. Ini berarti Arya Damar dijadikan sebagai Adipati Palembang terjadi ketika Majapahit diperintah oleh Rani Suhita, saudara tiri Arya Damar sendiri. Sebab Rani tersebut adalah anak dari Wikramardana dari lain ibu. Masa pemerintahan Rani Suhita sendiri dimulai dari tahun 1427 hingga 1447. Pada masa ini jelas Wikramardana atau Yang Wisesa telah wafat. Memahami dari kisah di atas dapatlah kemudian dipahami bahwa Arya Damar itu lahir sebelum Bri-Kertabumi atau Brawijaya kelima yang memerintah tahun 1447 sampai 1478, dan ia sudah berkiprah dalam
tatanan ketentaraan Majapahit sejak zaman Rani Sohita. Kakak tirinya yang dipercaya mengurusi penyediaan misiu sebagai bahan keperluan meriam atau senjata-senjata lainnya, semisal cenbang atau meriam jinjing. Itulah saudara sekilas tentang kisah Arya Damar yang tak lain adalah orang tua dari Pangeran Jimbun Ayah atau yang terkenal dengan Raden Patah, pendiri Keraton Demak Bintor. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa di lain kesempatan.